Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait spesiasi. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu Reza Marcela, saya sendiri Munira dan Kamla. Nah, sub pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini itu ada 3. Yang pertama adalah konsep spesies dan spesiasi. Yang kedua, sejarah perkembangan spesies. Nah, yang ketiga yaitu faktor penyebab spesiasi. Nah, kita masuk ke pengertian spesies. Nah, spesies ini itu dalam bahasa Latin itu disebut jenis ataupun berarti jenis atau penampilan. Nah, di mana di sini dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa membedakan berbagai jenis organisme secara umum. Misalnya anjing, misalnya berdasarkan perbedaan penampilan mereka. Nah, apa sih spesies itu? Nah, spesies ini adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini atau interbreed di alam dan menghasilkan keturunan yang variabel atau mampu hidup dan fertil, namun tidak menghasilkan keturunan variabel yang fertil dengan anggota dari kelompok lain semacam itu. Nah, maksudnya ini dia bisa menghasilkan keturunan ketika dia populasi atau kelompoknya itu maksudnya satu spesies. Nah, kalau dengan kelompok lain atau spesies lain, dia tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, di sini dengan begitu anggota spesies biologi itu disatukan oleh kontabilitas reproduktif. Nah, setidaknya secara potensial semua manusia itu misalnya berasal dari spesies yang sama. Nah, contohnya saja seorang wanita karir di Manhattan mungkin tidak akan pernah bertemu dengan seorang peternak sapi di Mongolia. Namun, jika keduanya ternyata bertemu dan menikah, mereka bisa memiliki bayi yang variabel dan mampu berkembang menjadi orang dewasa yang fertil. Nah, sebaliknya, manusia dan simpanse tetap merupakan spesies biologi yang berbeda. Nah, walaupun keduanya mungkin tinggal di daerah atau wilayah yang sama. Nah, karena banyak faktor yang menghalangi mereka untuk kawin dan menghasilkan keturunan fertil. Nah, misalkan saja kalau manusia dengan manusia itu termasuk dalam satu spesies karena bisa disebut dengan Homo sapiens. Nah, kalau manusia dengan simpanse itu tidak bisa dikatakan spesies meskipun dia mungkin sama seperti kayak Homo, tapi beda dengan manusia yang tidak bisa saling manusia dan simpanse tidak bisa kawin dan menghasilkan keturunan. Nah, dapat kita lihat di sebelah kiri kita ada burung yang kalau kita lihat secara sekilas itu tidak ada bedanya. Maksudnya dari segi warna, dari segi bulu, kita bisa saja hampir mengira kalau burung ini merupakan burung yang satu. Maksudnya bukan yang burung yang berbeda. Nah, di bagian kanan kita dapat melihat keragaman yang ada dalam satu spesies. Nah, bisa kita ambil manusia. Manusia kan otomatis itu hidup dalam satu spesies. Nah, kita bahas yang sebelah kiri dulu. Nah, di mana sebelah kiri ini itu kemiripan di antara spesies-spesies yang berbeda. Nah, kedua burung ini itu berbeda dari spesiesnya. Nah, kita lihat namanya ya. Yang pertama, Meadowlark timur ataupun Sturnella magna yang bagian kiri, dan Meadowlark barat ataupun Sturnella neglacta atau kanan. Nah, otomatis mereka itu berbeda spesies. Nah, kan yang satunya dari timur, yang satunya juga dari barat. Nah, di sini mereka itu memiliki bentuk tubuh dan warna bulu yang serupa, ya kan? Seperti yang tadi dibahas, kalau dia sudah kalau kita melihat sekilas itu tidak bisa kita bedakan. Nah, meskipun demikian, keduanya adalah spesies biologis yang berbeda karena kicauan dan perilaku yang lain cukup berbeda untuk menghalangi mereka saling mengawini seandainya bertemu di alam. Kan? Meskipun tubuhnya itu mengatakan
oke, kami mirip, tapi belum tentu spesies mereka itu sama dan bisa menghasilkan keturunan. Nah, kita lanjut ke sebelah kanan. Nah, di mana di sini terdapat keragaman dalam spesies. Nah, meskipun penampilan kita tampak berbeda-beda, semua manusia tergolong ke dalam satu spesies biologis, yaitu Homo sapiens, yang didefinisikan menurut kapasitas kita untuk saling mengawini. Nah, kan di sini kalau di manusia itu meskipun warna kulitnya berbeda ataupun tinggi badannya berbeda ataupun bentuk mukanya berbeda, tapi mereka satu jenis. Dibanding dengan yang burung ini, meskipun badannya tubuhnya dari atas, dari bulu hingga warna tidak ada perbedaan sehingga kita sulit menemukan perbedaan, tapi dia itu berbeda spesies. Oke, tadi kita sudah dengarkan penjelasan terkait apa sih pengertian spesies. Nah, kalau pengertian spesiasi ini itu adalah suatu proses penting dalam evolusi. Nah, spesiasi ini menurut Widodo dan kawan-kawan pada tahun 2003 itu adalah terbentuknya spesies baru, di mana pada prosesnya akan dititik tolakkan pada spesiasi divergen, yaitu satu nenek moyang berkembang menjadi lebih dari satu spesies keturunan. Selama mereka berevolusi, terjadi penyimpangan yang sangat besar. Nah, peristiwa spesies ini ditopang oleh dua hal pokok, yaitu isolasi geografi dan isolasi reproduksi. Nah, kita tahu bahwa kemunculan spesies baru itu terus-menerus akan terjadi, dan karena itu kita harus mencari mekanisme yang menghasilkan spesies baru. Nah, kita ingin tahu bagaimana terjadinya jutaan spesies yang ada sekarang kan. Nah, spesiasi ini sangat terkait dengan evolusi. Nah, keduanya merupakan proses perubahan yang beransur-ansur, sedikit demi sedikit, secara gradual, perlahan tetapi pasti terjadi. Nah, spesiasi ini lebih ditekankan pada perubahan yang terjadi pada populasi jenis tertentu. Kecepatan spesiasi itu maupun kepunahan sebagian tergantung pada ukuran kisaran geografis dari suatu daerah. Nah, daerah yang luas itu cenderung meningkatkan kecepatan spesiasi dan menurunkan kecepatan kepunahan. Jenis yang terdapat di daerah yang luas akan mengalami spesiasi lebih cepat, sedangkan menurunnya luas area akan meningkatkan kepunahan suatu jenis. Jadi, menurunkan jumlah spesies yang akan mengalami spesiasi. Nah, di sini selanjutnya yaitu spesiasi ini atau terbentuknya spesies ini yang baru dapat diakibatkan oleh adanya isolasi geografi, isolasi reproduksi, dan perubahan genetika. Nah, adapun proses spesiasi ini itu dapat berlangsung secara cepat atau lama hingga berjuta-juta tahun. Mekanisme isolasi ini merupakan proses pembentukan individu baru dengan batasan-batasan tertentu. Nah, faktor yang menjadi pembatas ini adalah habitat yang berbeda, iklim yang berbeda, gunung yang tinggi, pematangan sel kelamin yang tidak bersama. Akan dilanjutkan lagi yaitu pada model spesiasi. Nah, pada model spesiasi ini itu terbagi menjadi 3, sebenarnya 4 ya. Itu ada spesiasi alopatrik, spesiasi peripatrik, dan spesies parapatrik, serta yang terakhir yaitu spesiasi simpatrik. Nah, kalau spesies alopatrik ini adalah proses pembentukan spesies baru karena pemisahan dua populasi yang disebabkan oleh barrier geografis. Nah, diarahkan oleh seleksi divergen. Dan pada akhirnya spesies akan mengalami isolasi reproduksi ketika spesies tersebut melakukan hubungan atau kontak lagi. Nah, kalau proses alopatrik ini, spesiasi alopatrik ini itu pembentukan spesies baru dengan pemisahan dua populasi yang disebabkan oleh barrier geografis. Nah, barrier geografis ini yaitu artinya ini barrier yaitu kayak lebih ke penghalang atau pencegah dari geografis.
Nah, selanjutnya itu yaitu spesiasi peripatrik. Nah, kalau spesiasi peripatrik ini terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme menjadi terisolasi dalam sebuah lingkungan yang baru. Nah, ada juga spesiasi parapatrik yang dihasilkan dari evolusi mekanisme yang mengurangi aliran genetika antara dua spesies. Nah, selanjutnya yaitu spesiasi simpatrik. Nah, kalau spesies simpatrik ini seringkali kondisi geografis dan ekologis itu menyebabkan isolasi sebagian subpopulasi, mengurangi aliran gen antara subpopulasi tetapi tidak berhenti begitu saja. Nah, nanti akan dijelaskan apa sih perbedaan dari spesiasi alopatrik ini dan spesiasi simpatrik ini. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait spesiasi allopatrik ini ataupun allopatrik speciation. Speciation. Nah, dari kata spesiasi ini itu dari kata Yunani alos, lain, dan patra atau tanah air. Nah, aliran gen terputus ketika satu populasi terbagi menjadi sejumlah subpopulasi yang terisolasi secara geografis. Misalnya, ketinggian permukaan air di sebuah danau mungkin turun, menyebabkan pembentukan dua atau lebih danau kecil yang kini dihuni oleh populasi yang terpisah. Nah, selanjutnya yaitu sebuah sungai, contohnya lagi sebuah sungai juga merupakan mungkin berubah aliran dan membagi suatu populasi hewan yang tidak dapat menyeberangi sungai tersebut. Nah, spesiasi allopatrik ini juga dapat terjadi tanpa pembentukan ulang geologis, misalnya ketika individu tadi ada gangguan. Lanjut di sini. Spesiasi allopatrik ini juga dapat terjadi tanpa pembentukan ulang geologis, misalnya ketika individu-individu mengkolonisasi wilayah terpencil dan keturunan mereka terisolasi dari populasi induk. Nah, pecuk tak dapat terbang yang kemungkinan muncul dengan cara ini dari spesies nenek moyang yang bisa terbang dan bermigrasi ke Pulau Galapagos. Nah, dapat kita lihat pada gambar bagian atas kiri itu ada allopatrik speciation dan sympatric speciation. Sudah kan tadi dijelaskan kalau apa itu allopatrik dan apa itu sympatric. Nah, di mana pada spesiasi allopatrik ini itu satu populasi membentuk spesies baru karena terisolasi secara geografis dan dari populasi induknya. Dapat kita lihat kan yang pada mulanya dia itu satu, terus dia pada allopatrik dia berpisah karena bentuk geografis. Jadi yang memisahkan mereka secara populasinya tuh ada ikan yang berwarna biru dan ada ikan yang berwarna orange. Nah, sedangkan kalau simpatrik itu satu populasi kecil menjadi spesies baru tanpa pemisahan geografis. Nah, misalkan saja yang dari atas kita lihat pada gambar di atas semua ikan berwarna oranye. Nah, ketika dia mengalami yang pada masa sympatric speciation, dia itu satu populasi yang tadi itu dibagi menjadi terbentuk menjadi spesies baru. Nah, itu tapi tanpa pemisahan geografisnya, tanpa pemisahan tempat tinggalnya begitu. Nah, lebih jelasnya lagi itu pada gambar di atas bagian kanan itu kita lihat kalau spesiasi allopatrik itu sama spesiasi simpatrik itu di mana spesies A dan spesies B itu mengalami isolasi geografis atau ekologis di antara populasi. Nah, ketika simpatrik itu munculnya spesies baru di antara mereka. Nah, kalau di allopatrik itu terpisahnya mereka karena keadaan geografisnya mereka. Jadi otomatis terbentuk spesies baru karena geografisnya. Nah, selanjutnya di mana peningkatan divergensi genetik.
kan. Lanjut, yaitu seleksi untuk meningkatkan isolasi reproduksi. Nah, lalu akhirnya terbentuklah spesiasi akhir gitu. Spesiasinya akan terakhir. Nah, kita lihat pada gambar di bawah. Dapat kita lihat dua gambar tupai ya, ataupun biasa disebut bajing kan. Nah, bajing ini itu terpisah tempatnya atau geografisnya. Nah, ini merupakan salah satu bukti spesiasi alopatrik. Nah, di mana pada gambar ini kita dapat lihat spesiasi alopatrik yang terjadi pada bajing antelop di ngarai Grand Canyon yang berlawanan. Nah, bajing, kita sebutkan dulu namanya ya. Untuk spesies yang ada di sebelah kiri ini itu namanya A. harisi. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu A. leucurus. Nah, berarti dia berbeda spesies. Nah, bajing antelop ini itu yang harisi ini atau Ammospermophilus harisi itu menghuni ngarai sebelah kiri, hanya beberapa kilometer jauhnya dari ngarai utara atau kanan. Nah, hiduplah bajing antelop ekor putih. Nah, berarti ada bajing yang berekor warna hitam dan ada bajing yang berekor putih. Dia itu terpisah secara geografis. Nah, ataupun nama latinnya yaitu Ammospermophilus leucurus yang berkerabat dekat dengan bajing haris. Sebaliknya, burung dan organisme lain yang dapat menyebar dengan menyeberangi ngarai secara mudah belum berdiferensiasi menjadi spesies yang berbeda pada kedua sisi ngarai. Oke, baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk sejarah perkembangan spesies. Baiklah, selanjutnya yaitu saudari Reza Marcella. Sejarah perkembangan spesies. Darwin mulai mengevaluasi kembali semua yang teramati selama pelayarannya. Ia mulai memahami adanya keterkaitan antara munculnya spesies baru dengan proses adaptasi lingkungan. Menurutnya, spesies baru muncul dari bentuk nenek moyangnya melalui akumulasi adaptasi yang terjadi secara bertahap terhadap lingkungan hidup yang berbeda. Sebagai contoh, jika suatu sawar geografis seperti selat yang memisahkan pulau-pulau di lautan mengisolasi dua populasi suatu populasi tunggal, kedua populasi tersebut semakin lama semakin berbeda dalam penampakannya, karena masing-masing populasi akan menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungan lokalnya. Hipotesis asal mula spesies ini memperkirakan bahwa selama beberapa generasi, dua populasi akan menjadi cukup berbeda, sehingga bisa dipisahkan menjadi dua spesies yang berbeda. Pada awal tahun 1840-an, Darwin telah mengetahui bagian-bagian penting dari teorinya mengenai seleksi alam sebagai mekanisme penting evolusi. Namun, ia tidak mempublikasikan pemikirannya itu. Pada tahun 1844, Darwin menulis esai panjang mengenai asal mula spesies dan seleksi alam. Menyadari makna pekerjaannya itu, ia meminta istrinya untuk menerbitkan tulisan itu jika ia meninggal. Sebelum disertainya mengenai evolusi ditulis secara lengkap, pemikirannya mengenai evolusi telah banyak bermunculan di bidang pada masa itu. Tetapi Darwin merasa enggan untuk mengemukakan teorinya di depan umum. Sepertinya ia telah memprediksikan akan keributan dan kehebohan yang ditimbulkannya. Teori Darwin didasarkan pengamatan penting dan kesimpulan yang ditarik darinya, yaitu yang pertama, spesies pada dasarnya memiliki fertilitas yang sangat tinggi. Jumlah keturunan yang dilahirkan lebih banyak dari keturunan yang bisa mencapai usia dewasa. Yang kedua, populasi kira-kira tetap berjumlah sama, tetapi sedikit perubahan.
Yang ketiga, sumber makanan adalah terbatas, tetapi relatif stabil dalam jangka waktu lama. Yang keempat, oleh karena itu, terjadi perjuangan secara implisit untuk bertahan hidup. Yang kelima, pada spesies yang melakukan reproduksi secara seksual, biasanya tidak ada dua individu yang identik. Yang keenam, beberapa variasi dalam spesies secara langsung mempengaruhi kemampuan individu untuk bertahan dalam kondisi alam tertentu. Yang ketujuh, sebagian besar dari variasi ini bersifat turunan. Yang kedelapan, individu kurang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, memiliki kemungkinan bertahan hidup lebih kecil dan kemungkinan akan lebih banyak melakukan reproduksi. Yang kesembilan, individu yang selamat kemungkinan besar akan menurunkan ciri-ciri yang dimilikinya kepada generasi berikutnya. Yang kesepuluh, proses yang menyebabkan perubahan ini menghasilkan populasi yang perlahan-lahan bisa beradaptasi dengan lingkungan dan pada akhirnya setelah berlangsung secara terus-menerus akan terbentuk keragaman yang baru dan akhirnya spesies baru. Faktor penyebab spesiasi. Yang pertama, isolasi geografis merupakan bentuk pembatasan alam yang berupa pemisahan populasi oleh kondisi alam. Adanya kemungkinan bahwa kedua sistem populasi yang terpisah mempunyai frekuensi gen permulaan yang berbeda sehingga kedua populasi tersebut mencapai potensi genetis yang berbeda sejak saat pemisahannya, maka di masa yang akan datang mengalami jalan yang berbeda. Yang kedua ada isolasi reproduksi dalam. Pengaruh isolasi geografis dalam spesiasi dapat terjadi karena adanya pencegahan gen flow antara dua sistem populasi yang berdekatan akibat faktor ekstrinsik atau geografis. Isolasi sebelum perkawinan. Isolasi sebelum perkawinan menghalangi perkawinan antara spesies atau merintangi pembuahan telur. Jika anggota-anggota spesies berbeda berusaha untuk saling mengawini. Isolasi ini terdiri dari isolasi ekologi atau ekologikal, ada isolasi tingkah laku atau behavioral, yang ketiga ada isolasi sementara atau temporal, yang keempat ada isolasi mekanik atau mekanikal, yang kelima ada isolasi genetis. 4. Isolasi setelah perkawinan. Hal ini terjadi jika sel sperma dari satu spesies membuahi ovum dari spesies yang lain, maka barrier pot-zigot akan mencegah zigot hibrida itu untuk berkembang menjadi organisme dewasa yang bertahan hidup dan fertil.